sudah menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Waduh, Put, ini Amerika Serikat bikin pusing. Bilang mau serang Iran, tapi akhirnya ditunda. Kalau Bang Zul, Bang, melihat hal ini, bagaimana maknainya? Apakah ini sebuah strategi dari Amerika Serikat, atau sebetulnya memang ada keraguan dari internal Amerika Serikat itu sendiri? Ya, makasih Mas Falas ya, Mbak Putri. Pasal. Pasal. Kalau falas jadi falas budi nanti kan repot nih, nggak bisa kebayar. Iya, kita di sini ngebahas yang berat tapi ringan ya, santai. Jadi gini, biar masyarakat itu paham sebenarnya apa masalahnya, saya coba ringkas yang gampang dipahami. Pertama, serangan ini kok udah lama banget ya diupayakan oleh Israel. Betul. Jadi dia ngajak Amerika ajak perang karena dia sendiri nggak sanggup. 40 tahun ini dia coba, dia nggak berani karena nggak sanggup. Dia ketemulah dengan orang ini, yang satu Donald Trump yang berani reckless begini, berani ceroboh. Proposal serang Iran sebenarnya itu juga proposal yang sama sekarang dikasih ke Trump, itu sama dengan proposal yang dikasih ke Obama. Oh, sempat diberikan ke Obama. Sempat, sama persis, iya, sama persis. Obama nggak berani. Ini kita bisa bunuh diri kalau melakukan serangan ke Iran. Jadi 20 tahun Netanyahu berupaya agar Amerika masuk dalam perang ini, baru berhasil ketika ketemu presiden yang Trump gitu kan. Nah, Trump ini salah kalkulasi, makanya dunia sekarang kacau itu. Kalau ditanya siapa yang salah kalkulasi orang ini. Jadi kalau dia nggak salah kalkulasi, perang ini nggak perlu berlangsung. Jadi dia terlalu pede ketika Venezuela selesai. Segampang itu secepat itu dia tangkap ininya, presidennya. Dia ingin ulang di Iran gitu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan geopolitik Amerika ini, dia sebenarnya nggak kenal Iran. Sama seperti dia nggak kenal Cina. Ya, dia ngomong Cina terlalu panjang, tapi sebenarnya dia nggak paham Cina. Dia ngomong Iran terlalu panjang, rupanya ketika ketemu konflik begini, buyar. Semua tujuan Amerika nggak ada yang tercapai. Kalau seandainya tercapai, misalnya ya kita lihat di Irak dulu. Irak kan 12 hari selesai. Ya. Irak selesai 12 hari. Kolaps total itu Irak 20 hari. Jadi Amerika nggak akan kuat perang panjang itu, pengalaman dia itu selalu begitu. Dia nggak akan kuat. Begitu negara yang dia invasi kuat, bisa bertahan sebulan aja, dia udah kapok. Nah, beda dengan Libya. Libya misalnya 2011, 6 bulan baru tumbang Gaddafi. Tapi kan bantuan NATO. Kalau sekarang NATO nggak bantu, hari pertama aja NATO angkat tangan. Inggris nggak mau bantu, Prancis tutup udaranya, Jerman bilang nggak. Jadi Amerika tinggal sendiri sama Israel dengan perhitungan yang salah tadi. Makanya sekarang itu mau mundur susah, mau maju kena. Mundur kena ya. Kayak warkop ya jadi. Warkop. Kena mundur kena. Iya. Tapi kan kalau kita lihat kan memang Trump ini mengklaim dia menunda serangan karena tekanan sekutunya lah di negara-negara Teluk seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi. Nah, ini beneran karena tekanan sekutunya atau sebetulnya emang Trump ini lagi bingung aja karena beda banget nih. Biasanya Trump agresif nekat tiba-tiba jadi manut gitu. Nggak masuk akal sih sama Mas Val. Itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena alasan tekanan sekutu. Kalau mau nekan ya nggak usah sekarang. Nekannya dulu dong sebelum perang. Sekutu kan tahu banget Iran, sekutu Arab terutama ya. Dia kan tahu banget kekuatan Iran, dia tahu banget. Toh perang ini bukan perang pertama. Tahun lalu udah pernah perang 12 hari. Nggak tumbang tuh Iran. Jadi pengalaman sudah ada sebenarnya. Ini ngotot maju lagi gitu, mentok lagi. Jadi ini mentok yang kedua sebenarnya, bukan mentok yang pertama. Jadi nggak masuk akal kalau sekutunya neken dia jangan perang. Kalau sekutunya mau neken dari dulu ditekan. Berarti cuma klaim aja biar nggak malu-maluin lah ya. Ini biar dia save face, dia malu sebenarnya. Tapi bawa-bawa orang gitu. Bawa-bawa orang, dia tuh gimana supaya Amerika ini terlihat gagah. Karena kan platform Donald Trump ini kan Make America Great Again. Kalau terlihat lemah, nanti jadinya Make America Weak Again. Jadi, Bang, dengan kondisi seperti ini, apa yang kemungkinan akan dilakukan oleh Amerika Serikat ke depan? Satu-satunya sekarang solusi dalam perang ini, Amerika dan Israel harus menurunkan ekspektasi. Oke. Nggak ada lain.
Karena Iran ini nggak akan mau mematuhi apapun tuntutan Amerika, kecuali Amerika cari win-win solution. Saya nuntut, tapi kalau saya dulu punya 10 poin, sekarang saya turunin 5 poin, agar ketemu dengan tuntutan kamu gitu. Nah kalau dia ngotot dengan 10 poin tadi, Iran nggak akan mau. Tapi kan Amerika pengen keluar dengan kepala tegak dong. Kalau dianya turunkan ekspektasi, gimana nih? Pastinya bisa diklaim Iran sebagai sebuah kemenangan dong. Ah, itu dia. Iya, sebenarnya sekarang itu yang paling penting stabilitas global. Bukan soal narsistik Donald Trump. Bukan soal egonya dia. Karena kan makin ego dia, makin kacau dunia. Sekarang harga minyak itu sudah 110 kan, Ya. bertahan di situ kan. Sebelum perang kan 70-an, sekarang 110 bertahan. Kalau dia ngotot dengan egonya dia, Iran harus menyerah, nggak akan terjadi. Sedangkan dia lakukan blokade itu sekarang di Selat Hormuz, ini nggak terlalu berpengaruh ke Iran karena Iran punya jalur lain. Betul. Walaupun jalur lain ini tidak bisa menggantikan jalur primer ini, nggak bisa menggantikan. Tapi Iran ini menurut laporan CIA, dia mampu bertahan 4 bulan ke depan. Oke. Nah pertanyaannya, apakah Amerika sanggup bertahan 4 bulan ke depan? Nggak sanggup. Amerika 2 bulan saja ini, 2 bulan lagi saja akan angkat tangan dia. Apalagi ini kan November pemilu Amerika, Oktober pemilu Israel. Karena begitu Dua-duanya. Karena begitu mahalnya cost yang akan diperlukan oleh Amerika Serikat ya untuk terus berperang melawan Iran. Ya sekarang 58 miliar. Sekarang 85 miliar yang sudah habis. Ya kan? Kemarin Kongres Amerika juga mengakui 42 pesawatnya hancur. 40 hari perang, 42 yang hancur. Kemudian rejim Cheng gagal kan? Kan Iran masih punya rezim nggak bisa diganti. Uranium 440 kg lebih masih ada di tangan Iran. Uranium 60% ini. 60% ini bukan untuk damai. 60% ini sedikit lagi untuk bom nuklir. Kemudian Selat Hormuz 80 hari lebih nggak bisa dibuka sampai hari ini. Bagaimana Anda punya logika untuk membuka blokade balik? Kan nggak ada cerita. Buka blokade itu bukan dengan memblokade balik, itu dari mana rumusnya? Cara dia kalau dia kuat itu dia datang ke Selat Hormuz, dia buka. Seperti dia buka kanal lain gitu. Ya. Bukan memblokade perairan internasional yang mengarah ke Selat Hormuz. Ini menunjukkan dia frustasi karena 80 hari Hormuz nggak bisa dibuka, harga energi naik terus, tekanan dari sekutu semakin kuat, dan sekarang wibawa Amerika tuh di depan sekutu hancur habis. Sekutu di Asia habis. Ini terbukti kemarin ketika dia datang ke Cina itu minimum achievement Dibanding Rusia ya? Dibanding Rusia. Ini menunjukkan wibawanya habis di Asia. Padahal udah bawa CEO banyak banget itu ya. Udah bawa rombongan se-RT, se-RW semua dibawa ya. Boncos ya? Ya. Jadi kita itu harus fair bahwa begitu Amerika meletakkan tujuan rejim Cheng, uranium, balistik, nuklir, semua nggak tercapai. Artinya apa? Anda kalah. Mau nggak mau Anda akui itu. Bisa nggak sih kayak, oke, Trump mungkin gengsi kalau pada akhirnya mengakhiri perang dan menyatakan mundur, atau bisa aja nggak sih diem, nggak serang, kabur. Nah ini kalau diem kabur, ini kayak tamu tadi undang. Ya karena kan gengsi kalau harus mendeklarasikan sebuah kekalahan gitu kan. Bisa nggak mereda konfliknya dengan cara ya sudah diam, turunkan tensi masing-masing, mereda, udah selesai gitu. Agak sulit sih Mbak Putri seperti itu. Kenapa? Karena Iran butuh deklarasi dari Amerika Serikat. Enggak juga. Jadi sebenarnya yang diinginkan Iran itu kan cuma tadi, turunkan ekspektasi Anda, kami juga akan turunkan ekspektasi kami, kita ketemu di jalan tengah. Mari kita selesaikan ini. Tapi persoalannya sekarang adalah Amerika ini ikut perang ini bukan lagi keinginan dia. Ini dorongan Israel. Berarti Trumpnya boneka Israel sebenarnya. Bisa dibilang tanda kutip seperti itu karena 2 hari lalu misalkan, bukan 2 hari lalu, tadi malam itu Netanyahu nelpon sama Donald Trump. Saya dengar juga marah-marah di telepon. Konferensi call bertiga. dia marah, jadi Netanyahu marah sama Trump. Kenapa ditunda gitu loh? Ini kan belum selesai urusan. Jadi rencananya Netanyahu nanti juga akan ke Washington lagi, mungkin ini yang ke-8 kali ya. Karena sebelum perang dia udah 7 kali bolak-balik ke Washington ya. Jadi saya lihat Amerika ini kalau dia benar-benar ingin mengakhiri perang,
dia nggak kehilangan wibawa, nggak terlihat kalah. Dia harus punya back channel di belakang, mungkin lewat Qatar, mungkin lewat Pakistan seperti yang sudah berjalan. Ya. Dia duduk dengan Iran, dia bilang, oke, yang saya inginkan ini, yang kamu inginkan apa? Kita coba cari, kita sama-sama turunkan poin demi stabilitas global. Oke. Berarti Iran juga menurunkan ekspektasinya. Misalnya kan tuntutan Iran juga cukup besar, misalnya ganti rugi terkait dampak perang, kemudian aset-aset yang dibekukan dicairkan, kan cukup banyak juga yang dan sangat memberatkan Amerika pastinya. Iya, sebenarnya yang saya lihat di sini, yang poin-poin lain itu tidak termasuk poin primer. Poin paling penting Iran itu sebenarnya adalah dia nggak mau uranium diserahkan. Satu. Yang kedua, Hormuz itu diakui oleh Amerika sebagai wilayah kedaulatan Iran. Itu nggak boleh diganggu-gugat. Itu urusan Iran dengan Oman, bukan urusan Amerika. Itu namanya orang asing intervensi ke situ. Itu yang kedua kan. Yang ketiga, nuklir. Nuklir itu hak Iran. Dia kan anggota NPT. Apa yang Anda curigai, saya anggota NPT. Toh dalam perang 12 hari kemarin, tahun lalu, kan Donald Trump mengumumkan kepada dunia bahwa semua fasilitas nuklir Iran itu sudah habis. Ya. Lo kalau udah habis ngapain Anda perang lagi? Iya benar. Iya kan? Jadi saya bilang ini reckless decision yang diambil oleh Donald Trump, ceroboh ini. Ini yang membuat sekarang eskalasi global tidak menentu. Dan ada dua faktor yang membuat Iran sekarang tidak akan mundur. Itu dua faktor. Pertama, pembunuhan Ali Khamenei tidak termaafkan sama sekali. You boleh bunuh jenderal, you boleh bunuh Panglima IRGC. Toh kemarin dia kan di hari pertama itu 42 jenderal Iran kan tewas. Tapi you bunuh Ali Khamenei, ini yang nggak dipahami yang saya bilang di awal, Amerika ini nggak ngerti Iran. Membunuh Ali Khamenei itu sama dengan Anda membunuh paus dalam Kristen. Betul. Gitu. Jadi artinya Amerika Serikat ini sudah jelas lah miscalculation dari awal, salah hitung dari awal. Makanya kemudian kita menduga nih butuh bantuan dari kekuatan besar lainnya. Kunjungan Trump ke Cina ini jadi pertanyaan besar, apakah Cina kemudian akan terlibat sebagai mediator, begitupun juga dengan pertemuan Rusia dan Cina. Nah, apakah ke depan ini akan ada poros kekuatan baru yang akan bisa menandingi kekuatan ataupun dominasi Amerika Serikat selama ini secara global maupun di kawasan Timur Tengah? Tapi nanti ya Bang, dijawabnya ya. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Ya, Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Ya, kali ini saya mau menyorot soal pertemuan Trump, Xi Jinping dan juga Vladimir Putin. Nah, ini memang ada negosiasi untuk urusan Iran. Apakah kemudian nanti ke depan Cina bisa jadi terlibat dalam mediator atau memediasi Iran dan Amerika? Atau gimana membacanya, Bang? Pertama gini, kemarin itu kan Trump itu harus diakui dulu bahwa kunjungan dia di tengah perang dengan Iran ini tujuan paling primer itu, paling penting adalah Iran sebenarnya. Jadi kalau dibilang ada masalah trading, masalah CEO di bawah-bawah itu sebetulnya itu bukan yang utama. Itu additional. Sebenarnya yang paling penting di sini kenapa dia berkunjung sekarang, walaupun ini sudah direncanakan memang, tapi kenapa dieksekusi sekarang? Karena udah kebutuhan mendesak. Sekarang itu apa bedanya? Jadi sebelum Trump ke Iran itu kan Menlu Iran yang ke Cina. Sebelum Trump ke Cina, Menlu Iran yang ke Cina. Ya, Araghchi itu seminggu sebelumnya, sebelum Trump. Setelah Trump itu 4 hari setelah Trump, Putin yang ke China. Apa bedanya kemarin kunjungan Trump dengan kunjungan Putin? Kunjungan Trump itu ke Cina kemarin itu dia mempropos sesuatu, mendesak, meminta, bahasanya gitu ya, ke Cina. Putin datang dengan narasi lain, dia ngasih, yang satu minta, satu ngasih. Putin ngasih deal, banyak ngasih deal bisnis, ya kan? Tapi Trump datang minta. Pertama dia minta jangan beli minyak Iran. Yang kedua dia minta jangan support senjata ke Rusia. Dan yang ketiga dia minta Cina itu untuk prioritas hubungan dagang Cina dan Amerika. Ini minta namanya, bukan ngasih. Putin datang ngasih gitu, jadi ketahuan bedanya.
Cuman sekali lagi, Amerika nggak mau kelihatan lemah, dia ingin terlihat hebat. Menlunya Marco Rubio di Cina bilang, kami nggak butuh bantuan Cina, kami sanggup buka Selat Hormuz sendiri, kami sanggup urus perang ini sendiri. Buktinya nggak sanggup. Kalau Anda sanggup kan 80 hari nggak begini dunia ini gitu loh. Betul. Sekarang udah 80 hari, udah 40 hari perang, 40 hari lebih. Hampir 3 bulan ya? Hampir 3 bulan kan. Karena itu tadi, Amerika masih melihat dunia ini seperti era perang dingin gitu ya. Dia seenaknya, semaunya, dia kira dunia masih sama gitu ya. Apalagi Donald Trump bukan ahli geopolitik, ini orang bisnis. Iya benar. Ya. Jadi nggak ngerti dia. Makanya dulu Obama dulu nggak berani serang Iran karena dia paham urusan. Biden nggak berani serang Iran karena ketika Obama presiden, Biden wakil. Ya. Dia lebih paham kantor presiden, apa isinya. Ini datang orang ini tiba-tiba 2016 dengan kemenangan yang kontroversi juga sebenarnya. Kan dia dituduh curang. Ya kan, ada email yang bocor. Kemudian Januari 2018 dia mengumumkan China Containment Policy. Kebijakan anti Cina. Dia ngamuk sama Cina karena gara-gara COVID dia nggak bisa periode kedua. Jadi dia sebutkan itu apa, China virus gitu. Ya, sampai dia tuduh itu China virus karena dia sebel sama Cina. Dia tahu ini gara-gara COVID ini saya akan kalah gitu. Terbukti dia kalah sama Biden. Jadi saya melihat satu datang dengan meminta, satu datang memberi. Pasti yang menang yang memberi ya. Putin jauh menang sebenarnya. Namanya dicintai sama mencintai kan enakan dicintai ya. Ya, Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Ya, kali ini saya mau menyorot soal pertemuan Trump, Xi Jinping dan juga Vladimir Putin. Nah, ini memang ada negosiasi untuk urusan Iran. Apakah kemudian nanti ke depan Cina bisa jadi terlibat dalam mediator atau memediasi Iran dan Amerika? Atau gimana membacanya, Bang? Pertama gini, kemarin itu kan Trump itu harus diakui dulu bahwa kunjungan dia di tengah perang dengan Iran ini tujuan paling primer itu, paling penting adalah Iran sebenarnya. Oke. Jadi kalau dibilang ada apa masalah trading, masalah CEO dibawa-bawa itu sebetulnya itu bukan yang utama. Itu additional. Sebenarnya yang paling penting di sini kenapa dia berkunjung sekarang, walaupun ini sudah direncanakan memang, tapi kenapa dia eksekusi sekarang? Karena udah kebutuhan mendesak. Sekarang itu apa bedanya? Jadi sebelum Trump ke Iran itu kan Menlu Iran yang ke Cina. Sebelum Trump ke Cina, Menlu Iran yang ke Cina. Ya, Araghchi Itu seminggu sebelumnya, sebelum Trump. Setelah Trump itu 4 hari setelah Trump, Putin yang ke China. Apa bedanya kemarin kunjungan Trump dengan kunjungan Putin? Kunjungan Trump itu ke Cina kemarin itu dia mempropos sesuatu, mendesak, meminta bahasanya gitu ya ke Cina. Putin datang dengan narasi lain, dia ngasih, yang satu minta, satu ngasih. Putin ngasih deal, banyak ngasih deal bisnis, ya kan? Tapi Trump datang minta. Pertama dia minta jangan beli minyak Iran. Yang kedua dia minta jangan support senjata ke Rusia. Dan yang ketiga dia minta Cina itu untuk prioritas hubungan dagang Cina dan Amerika. Ini minta namanya, bukan ngasih. Putin datang ngasih gitu, jadi ketahuan bedanya. Cuman sekali lagi, Amerika nggak mau kelihatan lemah, dia ingin terlihat hebat. Menlunya Marco Rubio di Cina bilang, kami nggak butuh bantuan Cina, kami sanggup buka Selat Hormuz sendiri, kami sanggup urus perang ini sendiri. Buktinya nggak sanggup. Kalau Anda sanggup kan 80 hari nggak begini dunia ini gitu loh. Sekarang udah 80 hari, udah 40 hari perang, 40 hari lebih. Hampir 3 bulan ya? Hampir 3 bulan kan. Karena itu tadi, Amerika masih melihat dunia ini seperti era perang dingin gitu ya. Dia seenaknya, semaunya, dia kira dunia masih sama gitu ya. Apalagi Donald Trump bukan ahli geopolitik, ini orang bisnis. Iya benar. Ya. Jadi nggak ngerti dia. Makanya dulu Obama dulu nggak berani serang Iran karena dia paham urusan. Biden nggak berani serang Iran karena ketika Obama presiden, Biden wakil. Dia lebih paham kantor presiden, apa isinya. Ini datang orang ini tiba-tiba 2016 dengan kemenangan yang kontroversi juga sebenarnya. Kan dia dituduh curang. Ya kan? Ada email yang bocor. Kemudian Januari 2018 dia mengumumkan
China Containment Policy, Ya. kebijakan anti Cina. Dia ngamuk sama Cina karena gara-gara COVID dia nggak bisa periode kedua. Jadi dia sebutkan itu apa China virus gitu. Ya, sampai dia tuduh itu China virus karena dia sebel sama Cina. Dia tahu ini gara-gara COVID ini saya akan kalah gitu. Terbukti dia kalah sama Biden. Jadi Ya. saya melihat satu datang dengan meminta, satu memberi. datang memberi. Pasti yang menang yang memberi. Ya, Putin jauh menang sebenarnya. Namanya Bang Zul. dicintai sama mencintai kan enakan dicintai ya Bang ya. Paling tahu Putri kalau masalah kayak gitu. Tapi Bang Zul yang menarik, ini Iya. kenapa ya pada ke Cina semua? Iran ke Cina, lalu setelah itu tidak lama Amerika Serikat perwakilannya, bahkan presidennya ke Cina dan juga dilanjutkan oleh Donald Trump. Apa sih sebenarnya leverage yang dimiliki oleh Cina itu sendiri? China sekarang kan nggak bisa dipungkiri bahwa dari sisi geopolitik sekarang itu 184 negara sekarang itu melihat Cina sebagai the prefer superpower. Jadi superpower yang diharapkan nanti setelah Amerika itu udah diterima. Kemudian Belt and Road Initiative itu mega proyek Cina itu hampir 1,5 triliun dolar. Itu melalui 4 jalur, ada jalur selatan, jalur tengah kan. Indonesia juga masuk BRI itu, Belt and Road Initiative. Jadi kalau kita lihat Cina memang menguasai sekarang itu. Ini disebut era China Factor. Oke. Ini era di mana semua kejadian di dunia ini faktornya Cina itu sangat penting. Ini disebut era China Factor. Dominasi Amerika udah mulai turun dong. Ya, ditambah decline lagi kalau kepilih lagi presiden yang seperti ini. Kalau ketemu 3 orang lagi presiden seperti ini, benar-benar decline Amerika. Kayak negara dunia pusing banget itu. Masuk sebagai penjaga stabilitas dunia, Cina sudah mulai dipandang terkait hal itu. Betul, terutama misalnya ya di Asia Barat, di Iran. Kan Cina 2021 dia bikin Arab Summit. Jadi dia satukan negara Arab. Cina nih ya, bukan Amerika ya. Ya. 2023 dia satukan Iran sama Arab Saudi yang udah lama musuhan. Ya. Ya kan? Kemudian sekarang kalau kita lihat di Asia Barat pergeseran luar biasa. Dan setelah perang ini saya yakin benar-benar Amerika ini tanda kutip kena tendang dari Asia Barat. Setelah perang ini ya, apalagi jika nanti Iran tidak bisa dilucuti nuklir, uranium masih di tangan Iran, rejim Cheng gagal. Ini setelah ini banyak perubahan di Asia Barat bahkan secara global. Jadi Mbak Putri, sekarang itu yang jadi korban utama dalam perang ini sebenarnya siapa sih? Sekutu Amerika sendiri sebenarnya. Ya. Makanya dia kehilangan wibawa di sekutu Arabnya. Bisnis Amerika, bisnis Israel di UAE habis sekarang sama Iran. Dihantam drone, dihantam rudal, habis. Bahkan UAE diserang lebih parah daripada Israel itu sendiri oleh Iran dalam perang ini. Karena menarik ya, karena sosok Iran ini misterius, tapi ternyata cukup kuat gitu loh melawan Israel dan juga Amerika Serikat. Mungkin terakhir Bang, kalau kita lihat kan perundingan di Islamabad ini gagal lagi, nggak ketemu titiknya. Kemudian seberapa besar sih kemungkinan China seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, mungkin bisa menjadi mediator dalam konflik ini, terutama di kawasan Timur Tengah lah paling tidak? saya kira nanti prioritas Cina tetap stabilitas. Oke. Dia tidak mau terlibat dalam perang terlalu jauh. Dia stabilitas itu mazhab utama Cina ya, kita harus paham. Jadi Cina tidak akan bisa digiring untuk pro si A, pro si B. Dia akan lebih bertanggung jawab sebagai calon great power ya. Kan Cina ini calon superpower ya. Dia lebih bertanggung jawab. Makanya stabilitas ini akan jadi prioritas Cina. Makanya dia tidak akan mau diganggu-gugat hubungan dia dengan Rusia. Dia tidak mau urusan Taiwan diganggu-gugat. Kemarin di depan Trump dia bilang langsung Taiwan adalah garis merah. You sentuh itu hubungan kita selesai, berarti kita perang. Dan sekarang perang sekarang juga Taiwan termasuk yang jadi korban. Betul, karena energi sulit ya di sana. Sulit. Sekarang. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita prediksi misalkan nih Trump reckless lagi dia nih, ceroboh lagi, lanjutin perang. Yang ditutup bukan lagi Selat Hormuz, Bab al-Mandeb. Ya. Kalau Bab al-Mandeb Kecekik dong makin kita. kecekik. Makanya saya bilang ini Trump kalkulasinya harus lebih akurat, dia harus lebih sadar bahwa global ini nggak baik-baik saja dengan egoisme dia. Kalau Bab al-Mandeb ditutup, selesai ini Arab Saudi kering, Timur Tengah kering, dan Asia juga kering. Eropa udah duluan. Tapi Jadi jangan Abang sampai lah. menilai bahwa Cina menjadi mediator
kecil peluangnya ya Bang ya? Mediator oke kan, sebagai negara besar akan jadi mediator, tapi dia tidak mau diatur pasti. Dengan selera Amerika, dia nggak akan mau. Dia akan berpihak kepada stabilitas. Stabilitas itu mazhab utama Cina. Weiqi itu dia menang tanpa perang adalah mazhab Cina. Dia nggak akan mau. Kita tunggu lah ya. Kita lebih nunggu statement Trump selanjutnya nih setelah dia umumkan jeda menunda serangan, apalagi statementnya. Kita harapkan memang penundaan serangan ini berjalan permanen, begitu tidak sementara, dan akhirnya perundingan antara Iran dan Amerika Serikat ini bisa menemui titik terang, begitu ya. Tinggal turunin aja, tinggal turunin ekspektasi dan gengsi aja sedikit. Terima kasih banyak Bang Zul sudah memberikan penjelasan dan pencerahannya pada pagi hari ini. Dan kita juga masih punya beragam informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ya Faisal. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Paling tahu Putri kalau masalah kayak gitu. Tapi Bang Zul, yang menarik ini kenapa ya pada ke Cina semua? Iran ke Cina, lalu setelah itu tidak lama Amerika Serikat perwakilannya bahkan presidennya ke Cina dan juga dilanjutkan oleh Donald Trump. Apa sih sebenarnya leverage yang dimiliki oleh Cina itu sendiri? China sekarang kan nggak bisa dipungkiri bahwa dari sisi geopolitik sekarang itu 184 negara sekarang itu melihat Cina sebagai prefer superpower. Jadi superpower yang diharapkan nanti setelah Amerika itu udah diterima. Kemudian Belt and Road Initiative itu mega proyek Cina itu hampir 1,5 triliun dolar itu melalui 4 jalur, ada jalur selatan, jalur tengah kan. Indonesia juga masuk BRI itu, Belt and Road Initiative. Jadi kalau kita lihat Cina memang menguasai sekarang itu. Ini disebut era China Factor. Ini era di mana semua kejadian di dunia ini faktornya Cina itu sangat penting. Ini disebut era China Factor. Dominasi Amerika udah mulai turun dong. Ya, ditambah decline lagi kalau kepilih lagi presiden yang seperti ini. Kalau ketemu 3 orang lagi presiden seperti ini, benar-benar decline Amerika. Kayak negara dunia pusing banget itu. Masuk sebagai penjaga stabilitas dunia, Cina sudah mulai dipandang terkait hal itu? Betul, terutama misalnya ya di Asia Barat, di Iran. Kan Cina 2021 dia bikin Arab Summit. Jadi dia satukan negara Arab. Cina nih ya, bukan Amerika ya. 2023 dia satukan Iran sama Arab Saudi yang udah lama musuhan. Ya kan? Kemudian sekarang kalau kita lihat di Asia Barat pergeseran luar biasa. Dan setelah perang ini saya yakin benar-benar Amerika ini tanda kutip kena tendang dari Asia Barat. Setelah perang ini ya, apalagi jika nanti Iran tidak bisa dilucuti nuklir, uranium masih di tangan Iran, rejim Cheng gagal. Ini setelah ini banyak perubahan di Asia Barat bahkan secara global. Jadi Mbak Putri, sekarang itu yang jadi korban utama dalam perang ini sebenarnya siapa sih? Sekutu Amerika sendiri sebenarnya. Makanya dia kehilangan wibawa di sekutu Arabnya. Bisnis Amerika, bisnis Israel di UAE habis sekarang sama Iran. Dihantam drone, dihantam rudal, habis. Bahkan UAE diserang lebih parah daripada Israel itu sendiri oleh Iran dalam perang ini. Karena menarik ya, karena sosok Iran ini misterius, tapi ternyata cukup kuat gitu loh melawan Israel dan juga Amerika Serikat. Mungkin terakhir Bang, kalau kita lihat kan perundingan di Islamabad ini gagal lagi, nggak ketemu titiknya. Kemudian seberapa besar sih kemungkinan China, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, mungkin bisa menjadi mediator dalam konflik ini, terutama di kawasan Timur Tengah lah paling tidak? Saya kira nanti prioritas Cina tetap stabilitas. Dia tidak mau terlibat dalam perang terlalu jauh. Dia stabilitas itu mazhab utama Cina ya, kita harus paham. Jadi Cina tidak akan bisa digiring untuk pro si A, pro si B. Dia akan lebih bertanggung jawab sebagai calon great power ya. Kan Cina ini calon superpower ya. Dia lebih bertanggung jawab. Makanya stabilitas ini akan jadi prioritas Cina. Makanya dia tidak akan mau diganggu-gugat hubungan dia dengan Rusia. Dia tidak mau urusan Taiwan diganggu-gugat. Kemarin di depan Trump dia bilang langsung Taiwan adalah garis merah. You sentuh itu hubungan kita selesai, berarti kita perang.
Dan sekarang perang sekarang juga Taiwan termasuk yang jadi korban. Betul, karena energi sulit ya di sana. Sulit. sekarang. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita prediksi misalkan nih Trump reckless lagi dia nih, ceroboh lagi, lanjutin perang. Yang ditutup bukan lagi Selat Hormuz, Bab al-Mandeb. Ya. Kalau Bab al-Mandeb Kecekik dong makin kita. kecekik. Makanya saya bilang ini Trump kalkulasinya harus lebih akurat, dia harus lebih sadar bahwa global ini nggak baik-baik saja dengan egoismenya ya. Kalau Bab al-Mandeb ditutup, selesai ini Arab Saudi kering, Timur Tengah kering, dan Asia juga kering. Eropa udah duluan. Tapi Jadi jangan abang sampai lah. menilai bahwa Cina menjadi mediator kecil peluangnya ya bang ya? Mediator oke kan sebagai negara besar akan jadi mediator, tapi dia tidak mau diatur pasti. Oke. Dengan selera Amerika, dia nggak akan mau. Dia akan berpihak kepada stabilitas. Stabilitas itu mazhab utama Cina. Iya. Weiqi itu dia menang tanpa perang adalah mazhab Cina. Oke. Dia nggak akan mau. Kita tunggu lah ya. Kita lebih nunggu statement Trump selanjutnya nih setelah dia umumkan jeda menunda serangan, apalagi statementnya. Kita harapkan memang penundaan serangan ini berjalan permanen, begitu tidak sementara, dan akhirnya perundingan antara Iran dan Amerika Serikat ini bisa menemui titik terang, begitu ya. Tinggal turunin aja. Tinggal turunin ekspektasi dan gengsi gengsi ya. aja sedikit. Terima kasih banyak Bang Zul Ya. sudah memberikan penjelasan dan pencerahannya pada pagi Makasih, hari Mas ini. Wan. Dan kita juga masih punya beragam informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ya Faisal. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.